Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX First Session Closing. Ya, berbicara mengenai data ketenagakerjaan Indonesia tentunya di tengah COVID, pengangguran merebak. Bisa dikatakan merebak bahkan malah meledak begitu ya. Saya akan mengkonfirmasinya langsung bersama dengan Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Pak, ya, sama-sama. Berbicara mengenai angka pengangguran di Indonesia yang baru saja kami tampilkan tadi informasi lengkapnya dari Badan Pusat Statistik di Februari 2020, artinya belum pandemi, pengangguran mencapai 6,88 juta orang. Kemudian setelah pandemi, menurut perkembangan yang KOR Indonesia mungkin simak begitu ya Pak ya, apakah bisa dikatakan merebak atau justru sudah meledak nih Pak? Saya pikir kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Kadin, misalnya itu tambahan pengangguran tambahan nih ya, 6 juta kan katanya. Nah berarti kan kalau dibandingkan dengan data BPS tadi yang pengangguran terbukanya yang sebelum wabah saja 6,88, berarti kan tambah 6 berarti hampir 100%. Betul. Ya kan? Itu berarti kan sudah 2 kali lipat ya. Saya pikir sudah hampir bisa dikatakan ledakan ya. Iya. Dan itu saya rasa juga belum melihat dari sektor mikronya, sektor informal yang mikro terutama, yang itu kan susah untuk dideteksinya. Artinya, nah, jadi, ya, data Kadin yang mengatakan ada tambahan sekitar ya 100% lagi, lebih dari 6 juta orang juga ini belum termasuk yang pengangguran mikro. Ya, yang mikro, betul sekali. Ya. Yang mikro itu yang seperti apa Pak Faisal? Oh, itu banyak sekali yang rata-rata yang tidak terregistrasi ya, yang mereka bisa ganti usaha dengan mudah dari satu usaha ke usaha yang lain sesuai dengan musim, yang ada di di pinggir-pinggir jalan ya, yang kalau di desa juga petani-petani itu jangan lupa itu juga rata-rata itu juga mikro. Dan mikro ini justru dia dominan jumlahnya di Indonesia. Kalau berdasarkan jumlah tenaga kerja, 89% itu adalah usaha mikro. Jadi dominan sekali, jadi bukan hanya mayoritas. Yang mikro hampir 90%. Jadi mereka justru yang paling banyak jumlahnya di sini ya. Kalau memang jumlahnya paling banyak, namun memang agak sulit untuk dideteksi begitu ya. Artinya kalau digabungkan ada kemungkinan justru berapa juta nih Pak pengangguran sepanjang pandemi? Kalau dari hasil studinya KOR sendiri sih sebetulnya tambahannya saja itu bisa antara 4 sampai 9 juta tergantung skenario. Kita buat 3 skenario sih ya. Yang paling ringan 4 juta, yang paling berat itu 9 juta tambahannya saja. Oke, jadi mungkin ada sekitar 10 juta ya? Berarti kalau dengan existing berarti 11 sampai 16 juta kan? Betul. Berarti posisinya. Oke. Bagaimana dengan potensi sampai dengan akhir tahun, Pak Faisal? Ini sebetulnya kalau kita sampai dengan akhir tahun ini tidak, kalau untuk pengangguran dan ketenagakerjaan itu dinamis ya. Jadi kita tidak bisa seperti misalkan prediksi pertumbuhan ekonomi yang bisa kita lihat trennya sampai dengan akhir tahun dengan lebih mudah. Ini dinamik. Jadi artinya di tengah tahun bisa banyak, kuartal 3 bisa berkurang, tapi kalau seandainya cepat ya penanggulangan wabah, nah ini bisa jadi dengan mudah naik lagi. Semestinya sih kalau dengan diberlakukannya new normal, tekanan terhadap pengangguran itu bisa lebih diredam. Apalagi banyak juga kan yang saya katakan tadi sektor mikro, yang bekerja di sektor informal, ini kan memang bergantung pada mobilitas orang dan juga aktivitas orang-orang di sektor formal. Kalau new normal ini sudah dibolehkan lagi orang beraktivitas, untuk di jalan-jalan ya di tempat-tempat yang tempat beraktivitas ekonomi, nah mestinya ini juga sudah makin banyak yang berjualan lagi. Walaupun kalau kita melihat dari sisi lihat kondisinya itu masih jauh lah dengan kondisi sebelum wabah. Tapi paling tidak Pak, dengan udah adanya new normal di sejumlah daerah di Indonesia termasuk DKI Jakarta, paling tidak akan menekan ya angka yang tadi sudah ada sekitar 6,88, belum termasuk yang pengangguran mikro ya. Betul, tapi tetap saja kita butuh stimulusnya juga ya, karena ini masalahnya kalaupun mereka bisa kembali berdagang misalkan, tapi kalau permintaan dari konsumennya turun, nah ini kan yang menjadi masalah juga. Rata-rata yang dari beberapa studi yang sudah dilakukan dampak pandemi terhadap usaha UMKM, nah ini rata-rata keluhannya mereka turun penjualannya, keuntungannya turun, sebagian itu juga kolaps. Alasan utama adalah permintaannya yang kurang. Di antara sekian banyak alasan nih, jadi ada alasan misalkan kesulitan pendanaan, ya, ada alasan pemasaran. Nah ini rata-rata mengeluhkan karena yang beli produk mereka itu berkurang orangnya. Gitu. Betul.
Pak Faisal melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk kembali membangkitkan ekonomi, termasuk juga mengatasi pengangguran dengan stimulus-stimulus ya, mungkin juga melalui kartu prakerja, kemudian juga kredit-kredit perbankan untuk UMKM begitu. Sejauh mana efektivitasnya saat ini, Pak Faisal? Ya, paling tidak ada 2 poin ya menurut saya. Satu, yang kaitannya dengan prakerja itu sekarang kan sudah diarahkan untuk menanggulangi dari gelombang PHK, ya, terutama ini di sektor formal mestinya ya. Nah, saya rasa semestinya perlu juga dicari terobosan-terobosan ya saat sekarang untuk kedepannya bagaimana pemulihan ekonomi itu untuk menahan laju PHK ini adalah negosiasi dengan atau memberikan stimulus kepada perusahaannya atau pelaku usaha besarnya yang mempekerjakan banyak orang ya, terutama yang padat karya nih. Nah, jadi pemerintah memberikan stimulus yang diberikan kepada perusahaan tersebut kalau perusahaan tersebut mencari-cari alternatif cara asalkan tidak PHK. Ya, jadi rata-rata di negara lain ya, terutama di negara maju sih memang yang stimulus yang diberikan itu seperti itu. Jadi kalau perusahaannya itu tidak mem-PHK tapi mencari cara lain, katakanlah misalkan shift-nya dikurangi gitu ya, jam kerjanya dikurangi atau mungkin tunjangannya dikurangi tapi tidak dipecat gitu ya. Nah, ini negara atau pemerintah bisa memberikan stimulus entah biaya produksinya yang diberikan subsidi atau dari sisi biaya energinya atau relaksasi pajaknya itu lebih dalam lagi diberikan insentifnya begitu. Jadi saya pikir kalau dia sepanjang belum dipecat itu untuk mengontrolnya lebih mudah daripada misalkan kalau prakerja itu kan setelah dia di PHK baru dikasih kan uangnya. Nah, itu lebih susah dikontrolnya menurut saya. Oke. Tadi Pak Faisal sempat menyinggung begitu ya mengenai mungkin struktur lapangan pekerjaan utama. Kan kita tahu di Indonesia pertanian, Anda katakan yang paling banyak mengalami pengangguran juga termasuk pertanian. Padahal kalau berbicara mengenai pandemi kan harusnya petani ini diuntungkan karena harga komoditas mengalami peningkatan begitu ya. Tapi kenapa ada fenomena bahwa justru pertanian juga masuk dalam kategori masyarakat yang banyak akhirnya menganggur gitu? Iya. Sebetulnya begini ya, kalau saya agak sedikit luruskan, yang terdampak paling besar itu memang di UMKM, tapi yang secara sektoral itu banyak yang di perkotaan, karena pandemi berawal dari kota. Dan yang UMKM yang di perkotaan termasuk yang di pariwisata ini yang banyak terkena dulu. Pertanian juga kena, ya. Jadi, tapi relatif lebih resisten lah, atau lebih tahan dibandingkan dengan sektor-sektor yang ada di perkotaan. Nah, tapi memang kita perlu lihat juga ya, sektor pertanian ini kan yang merupakan yang memberikan pangan bagi bangsa. Nah, sehingga kalau pada saat pandemi kemudian mereka juga akan terkena, ini siapa lagi yang akan memberikan pangan bagi kita? Jadi yang kita khawatirkan ketergantungan impornya menjadi juga meningkat. Salah satu masalahnya adalah stimulus bagaimana supaya hasil produksi di petani itu bisa sampai ke konsumen dengan lebih mudah. Karena pada masa wabah, salah satu yang menjadi masalah adalah masalah supply chain, masalah logistik. Jadi logistik dari daerah produsen ke daerah konsumen yang terganggu, begitu. Nah, jadi inilah yang harus diatasi, dan salah satunya adalah memanfaatkan daripada teknologi daring yang dalam kondisi seperti sekarang saya pikir memang sangat tepat dan juga ke depan ya. Nah, jadi ini harus lebih banyak lagi didorong untuk sektor pertanian untuk memutus mata rantai atau memutus itu tadi rantai distribusi yang terlalu panjang juga gitu ya. Betul. Saya pikir itu akan banyak membantu. Oke, jadi dari pelaku usahanya pun harus melakukan diversifikasi begitu ya, misalnya dari yang tadinya konvensional menjadi online ya. Ya. Pak Faisal, tapi kalau berbicara mengenai mengatasi pengangguran, ini kan bisa dikatakan adalah tugas pemerintah begitu ya. Nah, dengan angka yang cukup meledak karena 100% dibandingkan sebelum pandemi. Data sampai Februari kan lebih dari hampir 7 juta begitu ya. Kemudian meningkat di tengah pandemi ini berdasarkan data Kadin itu di atas 6 juta lagi begitu. Nah, sebenarnya apa hal utama yang menurut dari KOR Indonesia harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah? Karena kita tahu tugas pemerintah memang saat ini sangat berat dalam mengatasi ya COVID ini sendiri, bagaimana agar tidak semakin merebak di Indonesia, tapi pengangguran juga, ekonomi juga. Nah, apa dari segi mengatasi pengangguran hal utama yang harus dilakukan, Pak Faisal? Satu, tadi saya sudah sebutkan di awal yang masalah PHK dan kaitannya dengan prakerja. Nah, yang lain adalah kita mesti melihat bahwa kontribusi terbesar daripada
ketenagakerjaan kita adalah di usaha mikro dan kecil, terutama yang mikro. Nah, stimulus sudah diberikan kan melalui PEN. Nah, tapi program pemulihan ekonomi nasional, kalau saya melihat mulai dari restrukturisasi kredit gitu ya, dan lain-lain, kebanyakan itu memang masih masuk ke akses masalah pendanaan. Ya, masalah pendanaan memang menjadi salah satu masalah di usaha kecil dan mikro. Tapi bukan hanya itu, apalagi dalam kondisi pandemi yang saya katakan tadi, dari beberapa hasil penelitian dampak pandemi terhadap UMKM, masalah demand, masalah permintaan. Nah, jadi programnya juga semestinya menyasar kepada bagaimana mengkatrol atau menaikkan demand domestik ini, khususnya untuk UMKM. Terobosan-terobosan baru, ya mulai dari misalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bisa diarahkan untuk produk dalam negeri, khususnya UMKM. Dan jangan lupa juga masalah sosialisasi, karena banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu tidak diketahui, ya. Usaha mikro khususnya, karena kita perlu sadari orang-orang di mikro yang di bawah ini kanlah bukan orang yang pembaca berita, pembaca media yang update gitu ya dengan perkembangan, sehingga harus sosialisasinya juga yang sesuai dengan pendidikan dan karakteristik mereka gitu ya, entah ditaruh di pasar-pasar pasar tradisional maksud saya, atau lewat daring, WA, SMS, atau di kelurahan atau apa. Yang jelas sosialisasi itu harus punya porsi yang lebih besar, karena salah satu hambatan kenapa belum banyak tersalur itu juga karena banyak yang tidak tahu gitu ya. Oke, jadi implementasinya juga di lapangan sampai kepada yang memang membutuhkan, masyarakat ini harus lebih ditingkatkan lagi begitu ya, karena percuma sudah disalurkan insentif-insentifnya kalau memang tidak sampai ke yang dituju. Betul, harus lebih komprehensif melihatnya, bukan hanya pada aspek finansial saja. Menurut Pak Faisal dari KORI Indonesia, Pak, apa dampak yang paling mengkhawatirkan jika angka pengangguran ini tidak bisa kita tekan sampai paling tidak sampai dengan akhir tahun terus mengalami peningkatan? Yang paling mengkhawatirkan menurut saya ini dalam banyak kasus kalau kita melihat secara historis, yang kita khawatirkan bukan hanya dari sisi aspek ekonomi, ya. Aspek ekonomi ya, tapi kalau kemudian pengangguran terlalu besar, ini yang kita khawatirkan juga mengganggu stabilitas sosial dan stabilitas politik, ya. Umumnya ketika banyak pengangguran, apalagi kalau sampai meledak, yang kita khawatirkan kriminalitas itu juga meningkat, ya. Lalu kondisi politik juga jadi tidak kondusif. Nah, ini yang dampak di luar ekonomi yang juga harus kita atasi, harus kita cegah, jangan sampai ke arah sana. Oke, sudah ada tidak mungkin diskusi-diskusi panel yang dilakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan ataupun lembaga-lembaga lain dari KORI Indonesia, Pak? Kalau untuk kalau diskusi sudah ada, banyak beberapa ya, termasuk diantaranya bagaimana menyoroti stimulus untuk UMKM. Ya, saya pikir ini memang harus diresonansikan, harus banyak ya, bukan hanya didiskusikan, tapi lebih juga kepada action. Karena kalau kita melihat sekarang justru permasalahannya adalah di implementasi, karena realisasinya ternyata masih rendah, walaupun secara program sebetulnya sudah lumayan. Baik. Tapi permasalahan terbesar itu di implementasi, dan ini menjadi, saya rasa, tugas besar dari Komite Pemulihan Ekonomi yang baru dibentuk ya. Baik, Pak Faisal, terima kasih banyak atas sharing informasinya. Semoga angka pengangguran di Indonesia dapat terselesaikan pelan-pelan menjadi lebih baik lagi, dan niat pemerintah yang memang untuk mengurangi pengangguran ini implementasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya, Pak ya. Betul, kita sama-sama berharap seperti itu. Sukses selalu untuk Pak Faisal dan sehat selalu ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan ID Expert Session Closing.